Bab 245 Langit tetap suram selamanya. Tidak ada yang terbiasa dengannya. Setelah terus-menerus bergerak sepanjang hari, orang-orang yang terluka sudah lama memasuki alam mimpi. Xiao Chen, Zhang Lai, dan Mu Heng tidak berani tidur. Mereka mencari kayu untuk menyalakan api, lalu mulai mengobrol satu sama lain. Api menari-nari menyinari wajah mereka. Zhang Lai memandangi bulan purnama yang jauh di atasnya. Tiba-tiba, dia berkata, "Apakah kalian merasa bahwa bulan sedikit lebih terang daripada ketika kami pertama kali tiba?" Ketika Xiao Chen dan Mu Heng mendengar ini, mereka mengangkat kepala untuk melihatnya. Memang seperti yang dikatakan Zhang Lai. Awalnya, bulan purnama hanya merah gelap. Sekarang, itu telah berubah menjadi merah. Cahaya merah terlihat sangat mengerikan. Mu Heng menarik kembali tatapannya dan bibirnya melengkung. Dia berkata dengan nada acuh tak acuh. Bagaimana bisa bulan merah atau tidak penting? Sungguh konyol. Zhang Lai tersenyum dan berkata, "Aku hanya mengatakannya dengan santai. Ini tidak konyol. Sial, beri aku iblis untuk berlatih. Lebih baik daripada duduk di sini." Namun, tatapan Xiao Chen tertuju pada bulan purnama yang tergantung di langit. Ini adalah pertama kalinya dia melihat dengan jelas ke bulan merah bulat. Pada akhirnya, dia merasa itu agak aneh. Merah itu terasa seperti hidup. Namun, itu terlalu jauh. Perasaan itu terlalu samar. Xiao Chen tidak berani memastikannya. Tiba-tiba Xiao Chen mendengar suara gerakan. Xiao Chen menarik pandangannya dan berkata, "Sesuatu sedang terjadi, kalian berdua tinggal di sini dulu. Aku akan melihatnya." Pada saat Mu Heng dan Zhang Lai mendengar itu, Xiao Chen sudah menghilang sepenuhnya. Zhang Lai menghela nafas dan berkata, "Kekuatannya semakin sulit untuk dilihat. Kecepatannya tidak lebih lambat dari transposisi Seven Star kamu." Mu Heng menggelengkan kepalanya dan berkata, "Itu berbeda. Transposisi Seven Star secara teknis tidak bisa menjadi teknik gerakan. Itu harus semacam teknik marsial. Karenanya, tidak ada cara untuk membandingkan mereka." Dalam beberapa saat, Xiao Chen tiba di tempat suara itu berasal. Sosok putih yang akrab muncul dalam visinya. Itu adalah Yun Kexin. Xiao Chen menghela nafas lega. Blood Cross memang bukan ancaman baginya. Dia bergegas di depan Yun Kexin dan hendak mengatakan sesuatu. Namun, dia mulai jatuh ke depan. Xiao Chen agak terkejut. Dia dengan cepat bergegas maju untuk mendukungnya dan menemukan luka mengerikan di punggungnya. Luka berdarah panjang menodai pakaian putihnya yang merah tua. Yun Kexin sekarang tidak sadarkan diri. Xiao Chen tidak punya pilihan lain selain membawanya dan bergegas kembali. Zhang Lai menatap Yun Kexin yang tidak sadar. Dia berkata dengan heran, "Yu Kexin sebenarnya sangat terluka. Demonic Beast, peringkat 4 puncak seharusnya tidak bisa melakukan ini padanya." Semua orang telah melihat kekuatan Yun Kexin untuk diri mereka sendiri. Lebih jauh, apa yang mereka lihat hanyalah puncak gunung es. Xiao Chen sendiri tidak berani mengatakan dia bisa mengalahkan Yun Kexin. Binatang iblis yang Yun Kexin tidak bisa menangani. Bahkan Xiao Chen akan merasa sulit. Mu Heng bergumam, "Apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Selain dia, tidak ada dari kita yang tahu perincian misi ini. Akankah kita terjebak di sini?" Xiao Chen saat ini sedang berurusan dengan luka Yun Kexin. Ketika dia mendengar pertanyaan ini, dia merasakan sakit kepala datang. Dia telah menyetujui permintaan Liu Tianyu untuk membunuh iblis umum. Namun, dia tidak akan bisa melakukan itu jika dia terjebak di sini. Xiao Chen menghancurkan pil pengisian darah dan mengoleskannya pada luka Yun Kexin.
Kemudian dia mengambil pil pengisian darah lagi. Xiao Chen hendak meletakkannya di mulut Yun Kexin ketika gadis yang dipelukannya tiba-tiba bergerak. Dia membuka matanya dan berkata dengan lemah, "Terima kasih." Xiao Chen senang ketika melihatnya bangun. Dia tersenyum dan berkata, "Atasi luka-lukamu dulu. Kita bisa membicarakan hal-hal lain nanti." Setelah 4 jam, Yun Kexin berhenti mengedarkan energinya. Beberapa warna kembali ke wajahnya. Tanpa menunggu tim bertanya, dia berkata, "Setelah aku membunuh Raja Gagak Darah, aku diserang oleh iblis." Sebuah cahaya aneh muncul di mata Zhang Lai. Dia dengan cepat bertanya, "Bagaimana dengan iblis?" "Dibunuh olehku." Yun Kexin mengeluarkan mayat bayangan iblis dari cincin tata ruangnya. Ini adalah bayangan iblis. Itu adalah salah satu klan bawahan di bawah klan Blood Demon Clan di dunia iblis. Setelah itu, Yun Kexin berbicara tentang spesialisasi iblis bayangan dalam pertempuran. Memperkenalkan semuanya satu persatu kepada semua orang. Kemudian dia menjawab beberapa pertanyaan yang dimiliki Zhang Lai tentang iblis. Yun Kexin mengambil peta kembali dari Xiao Chen. Setelah itu, dia menunjuk ke kaki di gunung di belakang hutan. "Kita harus melewati hutan itu besok malam dan berkumpul dengan tim lain di kaki gunung." Zhang Lai merasa itu aneh. Jadi dia bertanya, "Kakak Yun, dari mana kamu mendapatkan peta ini? Apakah seseorang memasuki sub ruang ini sebelum kita melakukannya?" Yun Kexin meletakkan peta dengan benar sebelum berkata, "Kita bisa melihat situasi sub ruang dari sumur reinkarnasi. Namun, kami hanya bisa mengamati situasi yang sulit. Kita tidak bisa melihat apa yang binatang iblis ada di hutan ini." Mereka menghabiskan malam itu dalam keheningan. Ketika langit cerah, atau setidaknya langit benua Tianwu, luka-luka dari kelompok tersebut lebih atau kurang pulih setelah beristirahat selama 1 malam dan dengan bantuan pil pengisian darah. Di sub ruang ini, langit selalu merah gelap, menyebabkan persepsi mereka tentang waktu menjadi sedikit kabur. Gao Xiang baru saja membuka matanya dan melihat Yun Kexin menatapnya tanpa ekspresi. Dia terkejut dan bergumam, "Kakak senior Yun, aku." Yun Kexin memotongnya dengan suara dingin. "Jika ada waktu berikutnya, aku akan membunuhmu secara pribadi." Pada titik waktu ini, yang lain sudah bangkit dan melihat pemandangan ini. Mereka tidak berbelas kasih kepada Gao Xiang. Jika bukan karena kecerobohan Gao Xiang, mereka tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Xiao Chen berhenti berkultivasi dan membuka matanya. Dia memandang Yun Kexin dan berkata, "Aku akan mencari maju dan memeriksa situasinya. Kalian semua harus menunggu di sini dulu." Yun Kexin menghentikan Xiao Chen dan berkata, "Jangan pergi ke sana sendirian. Kami akan bergerak bersama. Hutan ini sangat aneh. Yang terbaik bagi kita untuk tetap bersama." Itu sepertinya masuk akal. Jika sesuatu terjadi secara tiba-tiba, aku mungkin tidak bisa menghadapinya sendirian. Memikirkan hal ini, Xiao Chen tidak membantahnya. Di bawah kepemimpinan Yun Kexin, semua orang bergerak dengan hati-hati di hutan yang gelap ini. Setelah memulihkan kecakapan tempur mereka, semua orang bisa bergerak lebih cepat. Dalam 1 jam, mereka berhasil mencapai ujung jalan yang diukir Xiao Chen kemarin. Xiao Chen menggambar lunar sabre shadow-nya dan mengirimkan beberapa helai saber ki. Lampu listrik berkedip di hutan. Segera mengubah sepetak besar semak-semak di depannya menjadi bubuk. Semua orang tercengang. Mereka tidak berharap beberapa helai saber ki dari Xiao Chen akan memiliki kekuatan destruktif. Dia jauh lebih kuat daripada puncak biasa kelas martial Sein rendah. Xiao Chen berkata, "Aku sudah mencari sejauh ini kemarin.
Aku tidak mengerti situasi dari sini. Yun Kexin mengangguk dan berkata, ini harus menjadi batas antara area inti hutan dan pinggirannya. Kita tidak bisa gegabah mulai dari sini. Ye Chen, terus buka jalan untuk kita. Gemuruh. Pedang Xiao Chen mengurangi semak-semak dan semak berduri di depannya. Sama seperti itu, Xiao Chen dengan paksa mengukir jalan keluar untuk semua orang. Setelah berjalan sejauh 500 meter lagi, kerumunan itu tidak mengalami bahaya. Ekspresi Zhang Lai dan yang lainnya hanya bisa sedikit bersantai. Namun, ekspresi Yun Kexin berubah lebih parah. Hati-hati, jangan ceroboh. Jika tidak, kamu mungkin kehilangan nyawa kamu kapan saja. Ketika Yun Kexin melihat bahwa ada orang yang membiarkan penjaga mereka, dia mengingatkan mereka. Namun, mereka tidak bertemu dengan bahaya apapun di sepanjang jalan. Tim tidak mengindahkan kata-kata Yun Kexin. Mereka hanya menjadi sedikit lebih waspada. Puci. Setelah mereka berjalan beberapa kilometer, ketika penjaga tim berada di titik terendah, cabang-cabang pohon merah tua menerobos udara seperti pedang tajam, menuju tim sangat cepat. Yun Kexin, yang selalu menjaga kewaspadaannya, segera menarik pedangnya dan memotong cabang-cabang pohon menjadi setengah cabang pohon yang patah jatuh ke tanah. Perubahan mendadak dalam situasi membuat yang lain tidak siap. Dua orang yang mati akibat ranting-ranting pohon bercahaya dengan lampu merah menembus hati mereka. Begitu cabang-cabang pohon muncul, Xiao Chen segera memperluas sense spiritualnya. Dia melihat sesosok hitam melintas di balik pohon yang berjarak 500 meter. Xiao Chen menarik sense spiritualnya dan memandang kelompok itu. Dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art dan mengirimkan busur cahaya di udara. Pedang ungu Qi menghancurkan sebagian besar cabang pohon di sekitarnya dengan suara "sua". Yun Kexin juga tidak lambat bereaksi. Pedangnya bergetar di udara dan cabang-cabang pohon yang melayang di udara sepertinya terhenti oleh energi tak berbentuk. Kemudian, mereka semua jatuh ke tanah dengan berisik. Xiao Chen tidak asing dengan cabang-cabang aneh ini. Dia pindah ke sisi Yun Kexin dan berkata, ada roh pohon di hutan ini. Selain itu, mereka ada di sini dalam jumlah besar. Aku tahu, kata Yun Kexin dengan tenang. Kita harus cepat menemukan posisi roh pohon. Kalau tidak, mereka akan sangat sulit untuk ditangani. Roh pohon adalah jenis binatang iblis jenis tanaman yang sangat sulit untuk diatasi. Mereka disembunyikan di dalam hutan. Jika mereka tidak menyerang, tidak mungkin membedakan roh pohon dari pohon biasa. Gao Xiang mengungkapkan ekspresi cemas. Betapa benci. Tidak ada cara untuk menemukan roh pohon. Kita akan terjebak di sini dan mati. Bang, tiba-tiba, Xiao Chen bergerak. Lampu pedang yang menyilaukan mengembun di pedang putih salju. Kemudian dia memotong pohon di sebelahnya menjadi dua dengan ledakan keras. Ye Chen, apa yang kamu lakukan? Zhang Lai berdiri di samping dan bertanya, merasa ragu. Xiao Chen terus bergerak. Tak lama kemudian, 4 atau 5 pohon besar di kedua sisi benar-benar diretas menjadi setengah. Setelah itu, Xiao Chen menebang lebih banyak pohon. Kerumunan, yang awalnya tidak mengerti apa yang sedang terjadi, akhirnya mengerti apa yang sedang dilakukan Xiao Chen. Karena dia tidak bisa membedakan mereka, maka dia akan menebang semua pohon di sekitarnya. Dia pasti akan bertemu dengan roh pohon yang bersembunyi. Setelah beberapa saat, semua pohon di sekitar grup semuanya ditebang. Namun, mereka tidak menemukan roh pohon. Namun, bidang visi grup meningkat. Ketika Gao Xiang melihat situasi, dia tidak bisa membantu tetapi ingin pergi untuk membantu. Namun, kali ini, dia tidak terburu-buru untuk bergerak.
Dia meminta pendapat Yun Kexin terlebih dahulu. Yun Kexin berpikir sejenak, lalu mengangguk untuk menunjukkan persetujuan dengan pikiran Gao Xiang. Gao Xiang tidak lemah. Selain itu, karakteristik teknik bela dirinya sangat cocok untuk bertarung dengan pohon roh. Setelah dia menemukan roh pohon, dia bisa mengandalkan teknik bela diri puncak Qianduan yang ganas untuk membunuh roh pohon. Gao Xiang menarik pedang besar dari punggungnya dan mengungkapkan ekspresi bersemangat. Dia mendorong kakinya dari tanah dan berteriak sebelum mendarat di samping pohon besar. Pedang besar itu membawa kekuatan besar saat dia meretasnya ke arah pohon. Bang! Ada suara keras. Tapi anehnya, pohon ini tidak dipatahkan oleh Gao Xiang. Bab 246 Gao Xiang mengungkapkan ekspresi terkejut. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Saat dia merasa curiga, sebuah wajah tiba-tiba muncul di batang pohon besar. Itu membuka mulutnya dan berteriak kesakitan. Pohon itu bergetar hebat dan 3 cabang bergerak turun dan mengambil Gao Xiang seperti tangan. Kemudian mereka membawanya ke mulutnya yang besar. Gao Xiang tidak bisa bereaksi pada waktunya. Dia berjuang keras di udara, membuat banyak suara. Namun, tidak ada yang bisa dia injak. Xiao Chen menganggap adegan itu lucu. Dia telah menebang ratusan pohon. Tetapi dia tidak bertemu dengan pohon roh. Saat Gao Xiang bergerak, dia menemukan roh pohon. Dia tidak tahu apakah keberuntungan itu baik atau buruk. Lightning Evasion. Xiao Chen berteriak dan sambaran petir menyambar suatu tempat di samping Gao Xiang. Xiao Chen muncul dan ada kilatan cahaya dingin pada lunar shadow sabernya saat dia memotong 2 cabang yang menyambar Gao Xiang. Gao Xiang segera mendarat. Ekspresinya geram. Pedang besarnya menyala dengan cahaya merah menyala dan dia merogoh mulut pohon roh yang gelap. Huci. Tiba-tiba, 2 akar keluar dari tanah. Mereka menangkap kaki Gao Xiang yang lalai dan mengangkatnya kembali ke udara. Boom! Lampu pedang bergelombang mengubah arah dan meretas pohon lain. Pohon itu langsung terbakar dan berubah menjadi abu. Ini menunjukkan betapa mengerikan kekuatan pedangnya. Namun, Xiao Chen tidak bisa diganggu dengannya. Orang ini adalah tipikal otak-otot. Kecakapan tempur yang kuat. Tetapi kecerdasan tidak cukup. Cabang pohon merah tua keluar dari mulut roh pohon dan menembus udara. Itu menyebabkan ledakan sonik saat tiba di hadapan Xiao Chen dalam sekejap. Xiao Chen telah mengalami langkah ini kembali ketika dia berada di hutan suram. Saat itu, ia hanya bisa mengelak. Namun, langkah ini sekarang tidak lagi layak disebut di depannya. Menggambar saber, ada kilatan cahaya dingin dan cabang pohon yang lebih cepat dari suaranya dipotong menjadi 2 di tengah. Meskipun cepat, Xiao Chen lebih cepat. Terbang di sayap. One Line Chop, hancurkan aku. Cahaya pada bilah saber putih salju ditarik. Xiao Chen bergerak sangat cepat di udara. Beberapa cabang pohon yang mencengkeramnya hanya menghirup udara tipis. Xiao Chen terlintas oleh roh pohon. Setelah beberapa saat, roh pohon dipecah di tengah dengan ledakan keras. Kemudian, pohon itu kembali menjadi pohon biasa. Setelah roh pohon meninggal, akar-akar pohon yang menyambar Gao Xiang jatuh bersamanya. Dia menghapus 2 akar pohon di pergelangan kakinya. Merasa sangat tertekan. Namun, ketika dia melihat Xiao Chen terus bergerak, dia hanya bisa menyemangati dirinya dan berdiri. Setelah itu, mereka berdua terus menggunakan metode yang sama untuk menebang semua pohon di sekitarnya. Mereka menemukan roh pohon tersembunyi yang bersembunyi di antara pohon satu persatu. Setelah pengalaman sebelumnya, Gao Xiang telah belajar pelajarannya. Sebelum dia menyerang, dia akan memperhatikan cabang-cabang pohon di tanah dan di udara. Hanya ketika dia sudah dekat dia akan menyerang dengan sekuat tenaga.
Esens yang dikaitkan dengan api adalah musuh alami roh pohon. Selain teknik marsial dari puncak Qianduan yang ganas, Gao Xiang dapat dengan mudah membunuh roh pohon sendiri. Adapun Xiao Chen, itu bahkan lebih mudah baginya. Dia bergerak di udara tanpa jejak. Cabang-cabang roh pohon tidak bisa menangkapnya sama sekali. Setelah mendekati mereka, dia akan membelah mereka menjadi dua dengan pedang. Meskipun pohon roh sulit untuk ditangani, mereka hanya memuncak peringkat 4 binatang iblis. Jika mereka tidak disembunyikan, mereka tidak memiliki banyak keuntungan dibandingkan dengan Martial Saint. Segera, Yun Kexin dan yang lainnya bergabung. Setelah 4 jam, pohon roh di sekitarnya semuanya memerah dan benar-benar hancur. Ketika seorang murid puncak Gangyu melihat dua murid yang mati, dia memiliki ekspresi cemberut di wajahnya. Sangat disayangkan. Kakak senior Liu dan kakak muda Wang. Mereka meninggal karena kematian yang tidak patut. Kematian mereka memang tidak layak. Jika mereka tidak mengecewakan penjaga mereka, mereka bisa menghindari serangan roh pohon yang tiba-tiba. Sayangnya, itu hanya jika setelah mereka beristirahat sebentar dan memulihkan esens mereka, tim melanjutkan. Kali ini, semua orang mengingat kata-kata Yun Kexin. Mereka menjaga kewaspadaan mereka setiap saat. Lagi pula, sudah ada contoh tentang apa yang bisa salah sebelumnya. Sense spiritual Xiao Chen berubah menjadi lingkaran cahaya dan meluas ke sekitarnya. Itu memindai lingkungan, tetapi tidak menemukan apapun. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Itu aneh. Mengapa sosok hitam itu tidak muncul? Sudahlah. Dia akan muncul pada akhirnya. Aku hanya harus mengawasi. Xiao Chen bergumam ketika dia menarik sense spiritualnya. Begitu dia menarik sense spiritualnya, bola asap hitam keluar dari tanah. Seseorang yang sangat pucat perlahan muncul. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Persepsi yang kuat. Aku hampir ditemukan. Aku harus lebih berhati-hati. Jika tidak, aku tidak akan dapat menyelesaikan misi master. 9 bola asap hitam muncul lagi dari tanah. Salah satu dari Shadow Demons tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Kakak, itu hanyalah beberapa orang suci bela diri manusia. Apakah ada kebutuhan bagi kita untuk berhati-hati? Demon iblis pertama yang keluar mengungkapkan ekspresi kemarahan di wajahnya. Dia memarahi. Diam, aku sudah mengatakan ini sebelumnya. Sebelum mereka bertemu dengan Scarlet Demonic Snake, kamu tidak diizinkan untuk bergerak. Namun, kamu masih berani untuk melanggar perintahku dan mengendalikan roh pohon untuk bergerak. Pembunuhan Qi yang mengerikan dipancarkan dari ini sebagai The Shadow Demon yang berbicara tidak bisa tidak gemetaran. Dia tidak berani berbicara lagi. Di hutan gelap, lalu Shadow Demons muncul di depan seorang pria mengenakan pakaian berwarna darah dengan cara yang sangat hormat. Namun, ketika pakaian itu diamati dengan cermat, mereka sama sekali bukan pakaian, mereka adalah darah yang menggeliat-geliut. Wajahnya, bahkan seluruh sosoknya, tampak buram. Pria Kirmizi itu berkata dengan suara serak. Aku ingat mengatakan untuk bergerak ketika mereka berada di Scarlet Demonic Snake. Aku hanya pergi sebentar. Siapa yang membuat keputusan ini? Salah satu Shadow Demons tidak bisa membantu tetapi merasa takut. Dia berlutut di tanah dan berkata dengan suara bergetar. Tuan, aku bertindak membabi buta tanpa berpikir. Aku ingin menurunkan mereka semua dan menyerahkannya kepada guru. Itu bukan kesalahan kakak. Pria Kirmizi itu berkata. Sudahlah. Berikan aku 2 mayat itu. Ketika mereka mencapai Scarlet Demonic Snake bergerak. Orang-orang ini bukan manusia biasa. Jika kamu tidak memiliki kepercayaan diri sepenuhnya, jangan ungkapkan diri kamu. Ingat, dalam ruang ini,
Kamu masing-masing yang mati melemahkan Lord Demon General. Kamu semua hidup untuk Lord Demon General, bukan untuk diri kamu sendiri. Iblis bayangan yang berlutut di tanah mengucapkan terima kasih berulang kali kepada pria itu. Seperti dia diberikan pengampunan umum. Terima kasih, Guru. Terima kasih, Guru. Inilah tubuh mereka. Setelah kami gali, kami menggunakan teknik rahasia untuk melestarikannya. Mereka sangat segar. Pria Kirmizi itu tertawa beberapa kali lalu menunjuk ke mayat dengan jarinya. Setelah beberapa saat, darah dalam mayat itu mengalir keluar dan menggerakkan tubuh lelaki itu. Cahaya merah berkedip tanpa henti. Darah di permukaan pria itu menggelegak tanpa henti. Setelah beberapa saat, kedua mayat itu berdiri perlahan. Adegan itu sangat aneh. Keduanya awalnya adalah murid inti Heavenly Sabre Pavilion. Namun, mereka menghadapi lelaki Kirmizi dan berkata dengan suara bergetar tanpa fokus di mata mereka. Master. Bahan yang cukup bagus. Sepadan dengan usahaku untuk membuatmu kembali. Pria Kirmizi tertawa aneh. Dia menembakkan dua manik-manik merah darah pada mereka berdua. Teknik rahasia klan darah, perubahan iblis kecil. Manik-manik darah merah memasuki dahi mereka secara instan. Wajah pucat mereka yang semula terlihat mendapatkan kilau. Cahaya di mata mereka menjadi lebih cerah. Luka di tubuh mereka menyatu. Mereka tidak bisa dibedakan dari orang biasa. Mata mereka penuh rasa hormat ketika mereka melihat pria berkerah merah itu dan berkata, "Tuan, apa perintahmu?" Pria Kirmizi melambaikan tangannya dan berkata kepada pemimpin Shadow Demons, "Aku akan menyerahkan kontrol dua mayat darah ini kepadamu sementara waktu. Setelah kamu menyelesaikan misi kamu, bawa semuanya kembali. Terutama gadis berbaju putih dan pria dengan cahaya ungu di tubuhnya. Kedua tubuh mereka harus lengkap. Jangan sampai lengan atau kaki hilang. Akan lebih baik jika kamu bisa menangkap mereka hidup-hidup." "Ya, Guru. Aku pasti akan menyelesaikan instruksi Guru." Setelah Xiao Chen dan yang lainnya berurusan dengan roh pohon, mereka semakin dekat dan lebih dekat ke area inti hutan. Akhirnya, mereka terhalang oleh binatang iblis. Namun, dengan bantuan sense spiritual Xiao Chen, mereka dipersiapkan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak dalam bahaya nyata. Gao Xiang menggunakan pedangnya untuk mengambil kor iblis peringkat 5 dari binatang iblis. Ada ekspresi puas di wajahnya. Dia tertawa dan berkata, "Bahkan jika aku tidak bisa membunuh iblis apapun, kor iblis ini sudah cukup. Tidak akan ada masalah dalam mengubah ini untuk lebih dari 1000 batu roh kelas rendah. Kalau saja ada peringkat 5 demonic beast puncak. Nilai kor iblis tidak lebih rendah dari inti spirit. Bahkan, itu bahkan sedikit lebih tinggi. Lebih jauh lagi. Semakin tinggi pangkat kor iblis, perbedaan harga akan lebih besar daripada peningkatan spirit core dari pangkat yang sama. Sebuah iblis core lengkap peringkat 5 yang normal bernilai 100 batu roh kelas rendah. Sebuah demonic core peringkat 5 puncak bernilai 1000 batu roh kelas rendah. Adapun demonic core peringkat 6, itu bernilai 10.000 batu roh kelas rendah. Maka harga dari puncak peringkat 6 demonic core akan meningkat eksplosif ke tingkat yang mengerikan. Itu akan membutuhkan 100.000 batu roh kelas rendah. Namun, di sepanjang jalan, mereka hanya bertemu dengan demonic beast peringkat 5 awal. Mereka sekuat Saint Medial Great Martial Saint. Ada juga beberapa binatang iblis peringkat 5 menengah. Namun, mereka tidak mengalami puncak peringkat kelima demonic beast. Mu Heng mengutuk. "Kamu benar-benar memiliki mulut busuk. A demonic beast peringkat 5 puncak adalah sekuat raja marsial kelas rendah. Selain itu, mereka bahkan lebih kuat di ruang ini.
mereka akan sekuat Raja Medial Grade Martial setidaknya. Jika kita benar-benar bertemu dengannya, tidak pasti apakah kita bisa melarikan diri dengan aman. Namun kamu berpikir untuk membunuhnya. Kamu pasti lelah hidup. Gao Xiang menyingkirkan kor iblis dan tersenyum malu. Aku baru saja mengatakannya. Kami tidak akan benar-benar bertemu dengan satu. Bahkan jika kita benar-benar bertemu, pedang besarku tidak ada di sana untuk apa-apa. Binatang iblis yang mereka temui di sepanjang jalan memungkinkan Gao Xiang jalan untuk menunjukkan kekuatannya. Harus dikatakan bahwa teknik bela diri puncak Qianduan memang sangat ganas. Bahkan peringkat menengah 5 binatang iblis menemukan serangan bertenaga penuh dari Medial Grade Martial Saint Gao Xiang sulit untuk dihadapi. Ketika binatang iblis peringkat 5 awal diserang olehnya, itu akan sangat terluka. Gaya bertarungnya habis-habisan mengubah kesan semua orang tentangnya. Itu tidak seburuk sebelumnya. Xiao Chen tertawa dan mengabaikan pertengkaran keduanya. Dia juga menerima panen yang cukup bagus. Dia telah membunuh 20 binatang iblis peringkat 5 awal sendirian dan binatang iblis peringkat 5 menengah. Jika dia mengubah semua kor iblis untuk batu roh, dia akan memiliki 2 atau 3.000 batu roh kelas rendah. Ketika Xiao Chen melihat Yun Kexin berdiri di samping dengan waspada, dia merasa itu aneh. Dia bertanya, "Saudari senior Yun, apakah kamu tidak mengekstraksi kor iblis?" Yun Kexin berkata dengan acuh tak acuh. Ranking 5 kor iblis tidak dapat diubah untuk banyak batu roh. Cukup bagikan di antara kamu sendiri. Tidak perlu peduli padaku. Bab 247 Semua orang berkeringat di dalam. Kor ini bernilai beberapa ribu batu roh kelas rendah. Namun, Yun Kexin tidak peduli sama sekali. Aneh sekali. Setelah mereka menyelesaikan medan perang, Xiao Chen terus mencari jalan mereka. Sekarang, semua orang tahu Xiao Chen memiliki semacam teknik martial sensorik. Jadi, mereka merasa yakin membiarkan Xiao Chen pergi. Setelah beberapa saat, Xiao Chen tiba-tiba berhenti. Wajahnya yang awalnya tenang memiliki ekspresi yang sangat serius. Ketika Yun Kexin melihat ada sesuatu yang salah dengan ekspresi Xiao Chen, dia bertanya, "Apa yang salah? Apakah ada binatang iblis yang menghalangi jalan?" Xiao Chen mengangguk tanpa suara. Dia tersenyum pahit dan berkata, "Kata-kata kotor itu menjadi kenyataan. Ada binatang iblis di depan dan berdasarkan auranya, setidaknya iblis peringkat 5 puncak. Bahkan mungkin itu adalah demonic beast peringkat 6 awal." Ketika semua orang mendengar itu, kulit mereka mengering. Mereka semua memandang Gao Xiang dengan tatapan membunuh. Zhang Lai berkata dengan suasana hati yang buruk, "Inilah kesempatan kamu untuk tampil. Bunuh saja. Kami akan menunggu di sini untuk kamu kabar baik." Gao Xiang berkata dengan malu, "Aku benar-benar hanya mengatakannya dengan santai. Kamu tidak bisa menyalahkanku untuk ini." 6. Ekspresi Yun Kexin tidak berubah. Dia hanya bertanya dengan tenang, "Bisakah kamu tahu apa itu binatang iblis? Apakah kita bisa mengelilinginya?" Xiao Chen menggelengkan kepalanya. "Aku tidak bisa mengetahui apa itu binatang iblis. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa itu adalah ular besar. Daerah yang meliputi aura sangat luas. Jika kita ingin bergerak tanpa mengejutkannya, itu akan memakan waktu setidaknya sehari. Karena beberapa binatang iblis memiliki aura yang sangat kuat, itu akan menghasilkan gambar buram ketika menggunakan sense spiritual. Oleh karena itu, Xiao Chen tidak bisa melihat apa itu binatang iblis." Yun Kexin berpikir sekitar 10 detik sebelum membuat keputusan cepat. "Karena kita tidak bisa mengelilinginya, maka kita akan melawannya. Mu Heng, Zhang Lai, Gao Xiang, dan Ye Chen ikut denganku."
Sisanya akan menunggu di sini untuk pesanan lebih lanjut. Dari 8 orang yang tersisa, 5 orang ini adalah yang terkuat. 3 orang lainnya sedikit lebih lemah. Mereka tidak akan bisa menghadapi puncak peringkat 5 atau Demonic Beast puncak. Terkadang, jika ada terlalu banyak orang, mereka tidak akan bisa mendapatkan keuntungan besar. Mereka bahkan mungkin menyeret sisanya ke bawah. Mereka bertiga juga memahami niat Yun Kexin. Mereka tidak menyatakan ketidakpuasan dan dengan sadar tetap berada di tempat semula. Di bawah pimpinan Yun Kexin, mereka berlima berjalan dengan hati-hati menuju binatang iblis yang tidak dikenal. Ketika mereka mendekat, aura dan tekanan dari puncak peringkat 5 Demonic Beast tumbuh semakin jelas. Bahkan mulai sulit bernafas. Gao Xiang memiliki ekspresi yang tidak sedap dipandang saat dia berkata, "Ini mungkin bukan puncak peringkat 5 binatang iblis. Kita mungkin berurusan dengan binatang iblis peringkat 6 di sini. Tidak mungkin untuk aura binatang iblis peringkat 5 mencapai tingkat yang mengerikan. Ini sudah pada titik di mana kita merasa mati lemas." Zhang Lai tersenyum tipis. "Kalau begitu, apa yang kamu sarankan? Jika kamu takut, tidak ada yang akan peduli dengan kamu." Gao Xiang membantah. "Kapan aku bilang aku takut? Aku hanya menyatakan fakta." Sebelum pertarungan dimulai, mereka berdua sudah mulai berdebat. Yun Kexin mengerutkan kening dan berkata dengan suara dingin, "Kalian semua, tutup mulut. Kami bahkan belum mulai bertarung dan kamu sudah berdebat. Kamu membuang diri kamu sendiri. Apakah kamu bosan hidup?" Kata-kata Yun Kexin sangat efektif. Setelah dia berbicara, Zhang Lai dan Gao Xiang segera tutup mulut. Mereka hanya saling melotot. "Ye Chen, bagaimana menurutmu peluang kemenangan kita?" Yun Kexin berbalik dan bertanya kepada Xiao Chen, yang memimpin jalan. Xiao Chen berpikir sejenak dan berkata, "Jika itu adalah puncak binatang iblis peringkat 5, kita memiliki peluang 50%. Jika itu adalah Demonic Beast awal, kemungkinan kita hanya memiliki peluang kemenangan 40%. Sebenarnya, ada satu hal lagi yang belum dikatakan Xiao Chen. Jika dia termasuk sosok gelap yang bersembunyi di kegelapan yang menyelinap menyerang mereka, peluang kemenangan mereka akan menjadi lebih rendah." Ekspresi kekhawatiran muncul di wajah Yun Kexin yang lembut. Dia bergumam, "Kuharap itu hanya puncak peringkat 5 binatang iblis kalau begitu." Gemuruh. Tepat pada saat ini, tanah tiba-tiba mulai bergetar. Mereka semua mengedarkan energi mereka untuk menstabilkan diri, serta menjadi lebih waspada. "Kakak, kakak!" Suara pohon pecah bergema di telinga semua orang. Sayangnya, mereka dapat dengan jelas merasakan makhluk besar mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Yun Kexin dengan tenang berkata, "Bahaya, mundur." Mereka semua mengeksekusi teknik gerakan mereka. Mundur ke hutan. Hu Qi, bayangan hitam menuju orang paling lambat. Mu Heng. Tubuh Mu Heng menyala dengan cahaya ungu dan dia berteriak, "7 bintang transposisi." Dia langsung menghilang dan muncul di atas pohon. Bang, ada suara yang sangat keras. Sebuah lubang besar yang dalam muncul di tanah datar di detik berikutnya. Itu sekitar 10 meter dan beberapa ratus meter. Adapun kedalamannya, itu tidak bisa diperkirakan dengan mata. Mu Heng menghirup udara dingin. Jika ini menimpanya, tidak peduli sekuat apapun tubuhnya, ia akan menderita luka dalam yang signifikan. Hanya dengan memikirkan hal itu membuatnya menggigil. Mengambil keuntungan dari kesempatan ini, semua orang melihat dengan jelas pada binatang iblis. Itu adalah ular hitam yang panjangnya sekitar 200 meter. Sisiknya berkedip dengan cahaya hitam dingin. Setengah tubuhnya tegak. Mata merahnya seperti dua lentera terang di langit malam yang gelap.
Mulutnya yang besar terbuka ketika lidahnya yang bercabang menjulur berulang kali. Ketika separuh tubuhnya tegak, tingginya lebih dari 100 meter, lebih tinggi dari pohon-pohon di hutan. Semua orang seperti semut di depannya. Xiao Chen kaget. Dia bergumam. Ini adalah ular mahkota merah. Tidak, itu tidak benar. Mahkota belum tumbuh. Masih belum dewasa. Meski begitu, setelah itu menjadi binatang iblis. Ia memiliki kekuatan binatang iblis peringkat 6 awal. Ketika ular iblis Scarlet melihat Mu Heng tiba-tiba menghilang, sepertinya sangat marah. Mata merahnya menyapu tanah di depannya. Kemudian, ia melihat Gao Xiang, yang memegang pedang besar yang menarik perhatian. Sialan. Berhenti menatapku. Ketika Gao Xiang berkata dengan depresi ketika dia merasakan tatapan dari Scarlet Demonic Snake, dia dengan cepat mundur. Tubuh besar Scarlet Demonic Snake muncul dari tanah. Itu tidak sedikit lambat. Rahangnya yang besar terbuka. Ia bermaksud menelan Gao Xiang. Gao Xiang kaget. Dia tidak berharap Scarlet Demonic Snake begitu cepat. Ketika mulutnya dekat, dia berguling ke samping, menghindarinya. Namun, sebelum dia bisa bernapas, lidah merah di mulut Scarlet Demonic Snake keluar, menuju Gao Xiang. Pukulan fatal Lonely Peak. Pada saat yang genting, Zhang Lai mengeksekusi langkah ke-15 teknik Lingyun Sabre. Cahaya pedang yang memenuhi langit berubah menjadi puncak besar turun dari langit dan menekan tubuh ular iblis-iblis. Cici. The Scarlet Demonic Snake merasakan sakit dan menarik lidahnya. Kemudian, itu berbalik dan meludahkan bola api hitam ke arah Zhang Lai. Bola api hitam itu memiliki ekor komet panjang yang membuntuti di belakangnya saat ia terbang di udara. Di mana-mana itu berlalu. Bahkan udaranya tidak terbakar. Puncak gunung segera menghilang. Fenomena misteriusnya secara paksa rusak. Zhang Lai memuntahkan seteguk besar darah. Wajahnya sangat pucat saat jatuh dari langit. Gao Xiang berhenti berlari. Dia tidak mengharapkan Zhang Lai, yang telah bertengkar dengannya, untuk menyelamatkannya pada saat yang genting. Ketika Gao Xiang melihat Zhang Lai terluka, dia berteriak, "Kamu binatang buas. Aku akan mempertaruhkan segalanya dan membunuhmu." 3.000 awan api menutupi matahari, meresap ke dalam pedang awan api surgawi. 3.000 awan api mulai menyala di langit merah yang gelap. Tiba-tiba, itu tampak tanpa batas, menutupi matahari dan awan. Api ganas menerangi seluruh hutan. Rantai awan api yang tak berujung terbentuk menjadi tornado api yang besar. Kemudian, itu terbang ke pedang besar Gao Xiang. Ledakan, seketika. Gao Xiang terbakar merah. Dia sekarang tampak seperti raksasa api. Pedang besar yang menyala itu berayun ke depan dengan keras. Api merah melolong seperti naga banjir. Suhu yang mengerikan menyebabkan semua pohon dalam 100 meter mencair. Itu bergegas menuju kepala Scarlet Demonic Snake dengan kecepatan tinggi. Mata merah The Scarlet Demonic Snake bergetar berulang kali. Itu meludahkan bola api hitam dari mulutnya. Itu menuju api yang dikirim oleh Gao Xiang. Bang, 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 api merah dan api hitam bertemu di tengah. Energi besar langsung meledak di udara, menyebabkan gelombang kejut menyebar kemana-mana. Dimanapun itu berlalu, tanah akan hangus menjadi abu. Kedua api mulai menyala di udara. Namun, api hitam segera membesar eksplosif. Kemudian, itu mengalahkan api merah dan bergegas ke Gao Xiang. Gao Xiang tidak berani ceroboh, tetapi dia juga tidak mundur. Dia mengirimkan api demi api dari pedang besarnya tanpa henti. Setelah beberapa saat bernafas, dia akhirnya berhasil memblokir api dari Scarlet Demonic Snake. Swift Horizontal Sabre Strike.
sama seperti Scarlet Demonic Snake ingin memuntahkan seteguk api hitam lainnya. Mu Heng, yang berada di atas pohon lain, tiba-tiba bergerak. Tubuh Mu Heng menyala dengan cahaya ungu. Lalu dia dengan cepat bergerak melintasi udara. Seluruh tubuhnya berubah menjadi pedang berharga yang tak tertandingi. Sinar tajam memancar darinya. Itu sangat mempesona. Bang, Mu Heng menggunakan telapak tangannya sebagai pedang dan memotong kepala Scarlet Demonic Snake. Ini adalah serangan pedang yang bisa memecah gunung. Digunakan tanpa menahan. Ada suara tertekan dan tubuh tegak dari Scarlet Demonic Snake diretas oleh serangan pedang ini dan jatuh ke tanah. Namun, bahkan dengan semua ini, serangan pedang ini bahkan tidak menghancurkan kulit Scarlet Demonic Snake. Begitu ular iblis-iblis mendarat, ekornya yang besar mengeluarkan suara gemuruh saat merobek udara, menghancurkan Mu Heng. Mu Heng, yang ada di udara, tidak memiliki dukungan untuk bergerak. Namun ketika dia melihat ekor Scarlet Demonic Snake mengayun ke arahnya, anehnya dia menghilang lagi. Puci. Ular iblis Scarlet dengan cepat merasakan lokasi Mu Heng dan mengayunkan ekornya padanya lagi, menciptakan suara gemuruh lainnya. Kecepatan Scarlet Demonic Snake sekarang lebih cepat dari sebelumnya. Mu Heng memiliki ekspresi muram. Dia menggunakan transposisi 7 bintang dan berkedip-kedip di udara 7 kali. Setiap kali dia muncul, ekornya akan mengikuti dengan cermat. Setiap kali itu terjadi, itu lebih cepat dan lebih berbahaya. Spinning Mountain menghancurkan awan. Zhang Lai telah memakan pil pengisian darah dan pil pengembalian ki. Matanya dipenuhi dengan niat untuk bertempur saat dia berdiri lagi. Dia menanamkan niat saber kesempurnaan kecil ke teknik saber Lingyun. Kemudian, dia berubah menjadi puncak gunung yang sepi, menciptakan angin kencang yang tidak terbatas. Dia menabrak Scarlet Demonic Snake dengan keras. Mu Heng mendapat kesempatan untuk beristirahat. Dia menghilang ke udara lagi. Akhirnya berhasil melepaskan ekor yang mengikutinya. Ketika Spinning Mountain Destroys Cloud yang diinfus dengan maksud saber kesempurnaan kecil menghantam Scarlet Demonic Snake, sisik yang sekeras besi akhirnya patah. Angin itu seperti pedang, menyebabkan darah hitam menyembur ke udara dan menyemprotkannya ke seluruh hutan. Heavenly Fire Cloud, tornado api besar mulai terbentuk di langit sekali lagi.